Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Priska Rahmi dengan NIM 2105112588. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat menarik dan relevan di era globalisasi ini, yaitu kebudayaan dalam konteks komunikasi antar budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, pemahaman tentang komunikasi antar budaya menjadi kunci sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek pendidikan, bisnis, hingga hubungan interpersonal. Mari kita mulai dengan memahami apa itu definisi dasar dari kebudayaan dan komunikasi antar budaya. Menurut Alon Luweri, seorang pakar komunikasi antar budaya, kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Definisi ini menekankan bahwa kebudayaan bukan sesuatu yang kita warisi secara genetik, melainkan sesuatu yang kita pelajari dengan internalisasi sepanjang hidup kita. Sementara itu, komunikasi antar budaya seperti yang dikemukakan oleh Bahri dan Subani adalah interaksi antar orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Ini berarti bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda, kita tidak hanya bertukar kata-kata, tetapi juga makna, nilai, dan cara pandang yang mungkin sangat berbeda. Sekarang, mari kita bahas elemen-elemen kebudayaan yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Ada 5 elemen utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nilai-nilai budaya. Ini adalah prinsip-prinsip inti yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat. Misalnya, beberapa budaya sangat menghargai individualisme, sementara yang lain lebih menekankan kolektivisme. Yang kedua, norma dan aturan sosial. Ini adalah pedoman perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat. Contohnya, di beberapa negara Asia, menundukkan kepala saat menyapa orang yang lebih tua dianggap sopan. Sementara di banyak negara barat, kontak mata langsung lebih dihargai. Yang ketiga, kepercayaan dan pandangan dunia. Ini mencakup bagaimana suatu budaya memandang alam, kehidupan, kematian, dan hal-hal metafisik lainnya. Perbedaan dalam aspek ini sangat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan mengambil keputusan. Yang keempat, bahasa dan komunikasi non-verbal. Selain perbedaan bahasa verbal yang jelas, setiap budaya juga memiliki sistem komunikasi non-verbal yang unik. Gestur, ekspresi wajah, dan jarak pribadi atau prosemix bisa memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya. Yang kelima, konsep waktu dan ruang. Beberapa budaya memiliki orientasi waktu yang lebih linear dan tepat, sementara yang lain memiliki konsep waktu yang lebih fleksibel. Begitu juga dengan konsep ruang pribadi yang bisa sangat bervariasi antar budaya. Pemahaman tentang elemen-elemen ini sangat penting karena mereka secara langsung mempengaruhi proses komunikasi antar budaya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kebudayaan mempengaruhi proses komunikasi antar budaya. Yang pertama, persepsi dan interpretasi. Pesan. Latar belakang budaya kita membentuk filter melalui makna kita menafsirkan sebuah pesan. Sebagai struktur sederhana bisa memiliki makna yang sangat berbeda di budaya yang berbeda. Yang kedua, gaya komunikasi. Beberapa budaya lebih menghargai komunikasi langsung dan eksplisit, sementara yang lain lebih menghargai komunikasi tidak langsung dan implisit. Yang ketiga, konteks komunikasi. Edward membedakan antara budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Dalam budaya konteks tinggi, banyak makna tersirat dalam konteks. Sementara dalam budaya konteks rendah, pesan disampaikan secara lebih eksplisit. Yang keempat, aturan dan norma interaksi. Setiap budaya memiliki aturan tidak tertulis tentang bagaimana interaksi sosial seharusnya berlangsung. Ini bisa meliputi hal-hal seperti siapa yang berbicara lebih, kapan menyela dianggap sopan, dan sebagainya. Yang kelima, manajemen konflik. Cara menangani ketidaksetujuan dan konflik bisa sangat bervariasi antar budaya. Beberapa budaya menghargai konfrontasi langsung, sementara yang lain
lebih memilih pendekatan tidak langsung untuk menghindari kehilangan muka. Tentu saja, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, komunikasi antar budaya juga menghadapi berbagai tantangan. Lalu apa saja tantangannya? Beberapa tantangan utama meliputi yang pertama, etnosentrisme. Ini adalah kecenderungan untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Etnosentrisme bisa menjadi penghalang besar dalam komunikasi antar budaya yang efektif. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Generalisasi berlebihan tentang suatu kelompok budaya bisa menghambat komunikasi terbuka dan saling pengertian. Yang ketiga, perbedaan bahasa. Bahkan ketika kita berbicara bahasa yang sama, perbedaan dialek, aksen, dan penggunaan idiom bisa menyebabkan kesalahpahaman. Yang keempat, kesalahpahaman nonverbal. Gestur, ekspresi wajah, dan bahasan tubuh yang sama bisa memiliki makna yang sangat berbeda di budaya yang berbeda. Yang kelima, perbedaan nilai dan kepercayaan. Perbedaan mendasar dalam nilai-nilai inti dan kepercayaan bisa menyebabkan konflik jika tidak ditangani dengan bijaksana. Namun, jangan khawatir, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya. Apa saja? Yang pertama, mengembangkan kesadaran budaya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana budaya kita sendiri membentuk persepsi dan perilaku kita. Yang kedua, mempraktikkan empati budaya. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan memahami mengapa mereka berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan budaya. Pelajari sebanyak mungkin tentang budaya lain, termasuk sejarah, nilai-nilai, dan praktik-praktik mereka. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya. Ini meliputi kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi, mendengarkan secara aktif, dan mengelola ketidakpastian. Yang kelima, menghargai keberagaman. Lihat perbedaan budaya sebagai sumber kekayaan dan pembelajaran, bukan sebagai hambatan. Di era digital ini, teknologi juga memainkan peran penting dalam komunikasi antar budaya. Beberapa peran teknologi meliputi yang pertama, mengatasi hambatan jarak dan waktu. Teknologi komunikasi modern memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia secara real time. Yang kedua, alat terjemahan. Aplikasi penerjemah bahasa real time membantu mengatasi hambatan bahasa. Yang ketiga, pembelajaran budaya online. Ada banyak sumber daya online untuk mempelajari tentang budaya lain. Yang keempat, media sosial dan pertukaran budaya. Platform media sosial memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman lintas budaya. Dalam konteks bisnis global, komunikasi antar budaya menjadi semakin krusial. Beberapa aspek penting meliputi yang pertama, adanya negosiasi antar budaya. Pemahaman tentang gaya negosiasi yang berbeda di berbagai budaya bisa menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis internasional. Yang kedua, manajemen tim multikultural. Kemampuan untuk memimpin dan bekerja dalam tim yang beragam secara budaya semakin dihargai di dunia bisnis global. Yang ketiga, saran lintas budaya. Strategi pemasaran perlu disesuaikan dengan nilai-nilai dan preferensi budaya lokal. Yang keempat, etika bisnis antar budaya. Apa yang dianggap etis dalam satu budaya mungkin tidak dianggap demikian di budaya lain. Untuk meningkatkan kompetensi komunikasi antar budaya, pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, kurikulum pendidikan formal memasukkan studi komunikasi antar budaya ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Yang kedua, program pertukaran dan studi luar negeri. Pengalaman langsung hidup di budaya lain bisa sangat berharga. Yang ketiga, adanya pelatihan korporat. Banyak perusahaan multinasional sekarang menawarkan pelatihan kesadaran budaya untuk karyawan. Yang keempat, pembelajaran seumur hidup. Mengingat dunia yang terus berubah, penting untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kita dalam komunikasi antar budaya. Bagi kesimpulan dari materi kita ini, penting untuk kita ingat bahwa kebudayaan berperan sentral dalam komunikasi.
pemahaman mendalam tentang peran kebudayaan sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Pengembangan kompetensi komunikasi antar budaya bukan hanya kebutuhan, tetapi investasi yang sangat berharga dunia yang semakin terhubung ini. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya sangat inspiratif dari Alo Nileweri, yaitu kutipannya adalah, komunikasi antar budaya yang efektif bukan hanya tentang menghormati perbedaan, tetapi juga tentang merayakan kesamaan kita sebagai manusia. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa di balik semua perbedaan budaya, kita semua adalah manusia dengan kebutuhan, harapan, dan impian yang sama. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan